Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Ibu Niken Skarini pada pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran kedua. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar. Yang kedua, dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah dengan benar. Yang keempat, dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. Yang kelima, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. Yang keenam, dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung, memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Ayo bermain peran. Di sini terlihat Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-teman. Perhatikan aturan mainannya. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjadi bunga. Kelompok kedua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lainnya. Nah, dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada permainan? Nah, peraturan permainan diadakan karena untuk terjaga ketertibannya serta agar sportif antar pemain satu dengan yang lainnya. Lalu, apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Nah, di sini terdapat tabel peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Yang pertama, ada tidak jajan dan main di luar sekolah. Lalu, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin. Lalu, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Setelah itu, bermain dengan tertib. Ayo berlatih. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang, perhatikan gerakan melompat berikut. Di sini terdapat gambar. Benny sedang melompat. Diawali dengan jongkok, lalu melompat, meregangkan kedua tangan, dan berakhir mendarat dengan kedua kaki. Lakukan gerakan tersebut sesuai dengan irama. Lakukan sambil bernyanyi. Ikutlah petunjuk gurumu. Nah, di sini terdapat teks percakapan. Ada Benny, ada Edo,
ada Lani. Nah, kita mulai baca saja ya. Benny berkata, Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Edo menjawab, benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Tanya Benny. Aku Benny, mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Jawab Lani. Aku juga menyapu lantai kelas, kata Benny. Edo berkata, aku merapikan rak buku. Lalu Lani menjawab, baiklah, mari kita mulai bekerja. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Aku bertugas piket seminggu sekali. Aku datang lebih pagi bila mendapat tugas piket. Tugas yang aku kerjakan adalah menyapu lantai. Tugas itu berganti-ganti sesuai pembagian setiap piket. Lalu, bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Di sini terdapat teks, yaitu Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, dalam teks bacaan tersebut, nama Lani, Udin, dan Benny merupakan nama orang yang seharusnya ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada kalimat pertama. Nah, di sini harusnya nama Lani huruf L-nya besar, Udin huruf U-nya besar, dan Benny huruf B-nya huruf kapital. Selanjutnya, kalimat Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Di sini harusnya terdapat titik sehingga menjadi kalimat yang utuh. Jika terdapat titik, maka huruf P pada peraturan ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, seperti ini contohnya. Lalu, pada kalimat, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Seharusnya digunakan titik untuk mengakhiri kalimat. Selanjutnya, jika diawali dengan titik, maka huruf S selanjutnya harus menggunakan huruf kapital. Dan di sini nama Benny juga muncul kembali, yaitu nama orang. Jadi sehingga harus menggunakan huruf kapital pada huruf B-nya. Dan digunakan tanda koma sebagai jeda. Lalu, di akhir kalimat, ia jatuh terpeleset ketika bermain bola, diikuti dengan titik kembali. Lalu, nama Benny, yang merupakan nama orang, itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Dan di akhir kalimat harus diakhiri dengan titik. Ayo menulis, perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga.
Ia jatuh terpleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang gerakan melompat, lalu bermain mengikuti dengan peraturan. Setelah itu kita melakukan ejaan dan tulisan yang benar pada sebuah teks. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.